dari Alkitab, kitab Hakim-Hakim, ya, pasal 1 sampai dengan pasal 5. Nah, kitab Hakim-Hakim ini di dalam kanon Ibrani dikenal sebagai bagian awal dari kitab nabi-nabi atau Nebi Merisunim, nabi-nabi awal. Di bagian dari kitab nabi-nabi, urutan yang paling awal dari urutan waktu nabi-nabi Israel yang lebih dikenal dengan Sefer Shofetim, yaitu kitab Hakim-Hakim. Nah, dalam kajian yang pertama ini kita akan membahas tentang penaklukan Kanaan dalam kitab Nabi Yosua dan kitab Hakim-Hakim yang sering dituduh sebagai saling kontradiktif. Nah, namun sebelum kita membahas itu, saudara-saudara, kita akan melihat dulu naskah sumber atau naskah aslinya, ya, dari kitab Hakim-Hakim ini. Kita memiliki kitab yang menjadi rujukan utama dari seluruh penerjemahan Alkitab yang dipakai baik dari kalangan Yahudi maupun Kristen, yaitu kanon Ibrani yang dikenal dalam naskah Masoretik yang berasal dari abad ke-10 Masehi dan akhir abad ke-11. Ya, ada 3 naskah di situ, termasuk yang namanya naskah Aleppo, naskah Leningrad, dan naskah Genisa. Ini salah satu contoh dari Sefer Shofetim, naskah Masora yang memuat kitab Hakim-Hakim pasal 1 sampai dengan pasal 24. Jadi ayat 1 itu diawali dari kisah setelah kematian Nabi Yosua, ya, wa yehi akharimot Yehosua, setelah Yosua itu mati, wa yis'alu bini Israel adunai lemor, maka bertanyalah orang-orang Israel kepada Tuhan, miya aleh lanu el Kanaani, siapakah yang akan lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka. Batahilah li hilahemhu. Jadi teks ini dengan teks tertua dari terjemahan Septuaginta yang berasal dari abad ke-3 sebelum Masehi, pada masa Israel dan Timur Tengah itu di bawah kuasa dari dinasti Yunani yang dikenal dengan Ptolemeus, dan saat itu diterjemahkan Alkitab Septuaginta. Nah, periode yang digambarkan dalam kitab Shofetim atau kitab Hakim-Hakim ini periode tentang ketika Israel belum ada raja. Nah, selain dari naskah Masoretik, kemudian naskah Septuaginta, kita juga mengenal temuan The Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati, dan kodenya itu adalah 4H50, artinya ditemukan di gua ke-4 Qumran. Kode naskahnya 50, kitab Hakim-Hakim bagian B yang saya tampilkan ini, yang memuat kitab Hakim-Hakim pasal 19, dan naskah Masoretik yang memuat naskah Qumran yang memuat Hakim-Hakim ini berasal kira-kira dari 30 sebelum Masehi sampai kira-kira tahun 68 setelah Masehi. Itu artinya bahwa sumber-sumber naskah kuno dari kitab Hakim-Hakim itu masih terpelihara sampai hari ini, sekalipun dikatakan bahwa teks Qumran itu tidak lengkap dalam memuat kitab Hakim-Hakim, tetapi dari ayat-ayat yang paralel kita bisa melakukan konfirmasi tentang keakuratan teks ini. Sekalipun nanti kita akan membahas memang kadang-kadang ada varian teks, dan itu tentu saja berlaku dari naskah kuno manapun. Nah, saudara-saudara, yang dikisahkan dalam kitab Hakim-Hakim ini kira-kira dari kabilah-kabilah Israel, dari suku-suku Israel kepada kerajaan Israel. Jadi ini periode ketika Israel masih diam di satu wilayah setelah ditaklukkan oleh Yosua, dan mereka tinggal itu tanpa penguasa, tanpa raja, sehingga disebut dengan para hakim, ya,
Sofetim, dan itu merupakan masa transisi min qabail Israel ila mamlakah Israel, dari suku-suku Israel ke kerajaan Israel, misipti Israel viat mamlakat Israel, dan itu masa transisi. Nah, peristiwa-peristiwa yang dicatat di kitab ini mencakup waktu kira-kira sekitar tahun 1375 sebelum Masehi hingga tahun 1050 sebelum Masehi, tatkala Saul ditahbiskan menjadi raja Israel. Nah, pada umumnya 13 hakim dihubungkan dengan kitab ini, dan itulah para penguasa kabilah Israel sebetulnya. Jadi istilah hakim di sini, sofetim di sini tidak dimaknai tentu dari kacamata hakim dari sistem peradilan di Eropa atau peradilan Barat pada zaman modern, tetapi ini lebih merupakan kepala-kepala dari suku Israel setelah kematian Yosua dan sebelum mereka memiliki sistem mamlakat atau sistem mamlakah atau sistem kerajaan. 13 dari hakim itu antara lain Otniel, Ehud, Samgar, Devora dan Barak, Gideon, Tola, Yair, Yefta, Ebsan, Elon, Abdon, Simson. Mereka terutama memimpin satu suku atau satu daerah dan bukan seluruh daerah itu. Karena itu mereka meminta diberikan seorang penguasa atau seorang raja dalam sebuah sistem kerajaan. Yang kemudian harus kita bahas adalah siapakah sebenarnya penulis kitab ini. Sebab di dalam pengantar perjanjian lama kadang-kadang tidak disebutkan siapa penulis kitab ini. Nah, ada kerangka waktu yang bisa dijadikan rujukan saat penulisan kitab ini. Yang pertama, kitab ini ditulis setelah tabut perjanjian dipindahkan dari Silo pada masa Eli dan Samuel. Ini dicatat di dalam Hakim-Hakim pasal 18 ayat 31, pasal 20 ayat 27. Dan juga bisa dibandingkan dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 3 sampai dengan 11. Lalu penulis yang sering menyebut masa Hakim-Hakim sebagai zaman itu tidak ada raja. Jadi artinya ketika kitab ini ditulis sudah ada raja. Paling tidak awal kerajaan itu ada ya, ketika mamleket Israel itu diberikan raja yang namanya Saul. Karena ketika dia menulis zaman itu tidak ada raja, berarti rekonstruksi ke belakang ketika waktu itu belum ada raja dan penulisnya hidup ketika awal kerajaan Israel. Dan ini memberi kesan bahwa kerajaan Israel sudah berdiri ketika kitab ini ditulis. Namun pasti sebelum zaman Daud, karena Yerusalem belum direbut dari suku Yebus. Menurut Hakim-Hakim pasal 1:21 dibandingkan dengan 2 Samuel pasal 5 ayat 7. Jadi kemungkinan kitab ini ditulis pada masa Raja Saul. Dan di antara banyak tokoh-tokoh yang hidup sampai pada masa itu, kemungkinan besar adalah Nabi Samuel. Maka dengan demikian baik tradisi Kristen awal maupun Talmud Yahudi itu mengaitkan asal-usul kitab ini dengan Nabi Samuel. Dan yang pasti kitab ini mencatat dan menilai masa para hakim dari segi perjanjian ilahi seperti yang dikutip dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5, di mana tampak seorang malak Adonai, malak Hasyam, malaikat Tuhan, yang di situ merupakan teofani dari Tuhan sendiri yang mengingatkan kepada Israel tentang perjanjian yang Tuhan adakan ketika Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Di situ malaikat Tuhan dalam pasal 2 ayat 1 dan seterusnya itu menyebut dirinya akulah yang telah membebaskan bangsa Israel dari penindasan di tanah Mesir. Maka di dalam banyak tafsiran bapak-bapak gereja, malak Adonai atau malak Hasyam ini tidak lain adalah teofani Allah sendiri dalam perjanjian lama. 3 petunjuk ini menunjukkan bahwa kitab Hakim-Hakim diselesaikan sesudah Raja Saul naik takhta, kira-kira tahun 1050, tapi sebelum Daud menaklukkan Yerusalem, kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi. Dan dalam kitab ini ditekankan bagaimana Musa menubuatkan
penindasan oleh bangsa-bangsa asing yang akan menimpa Israel apabila bangsa Israel menyimpang dari perjanjian Tuhan. Mereka akan dikutuk sehingga mereka harus kembali lagi komitmen mereka kepada Allah perjanjian itu. Dan kitab ini membuktikan nubuat Musa bahwa Israel masih akan ditindas oleh bangsa-bangsa asing pasca Musa itu digenapi dalam kitab ini. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dituduhkan oleh para penulis modern, ya khususnya ini menurut saya sebuah bentuk anakronisme. Anakronisme itu adalah memahami sejarah masa lampau dengan ukuran zaman ketika sang penilai atau sang sarjana itu membahas kitab suci. Itu yang disebut anakronisme. Jadi misalnya ya kita menilai sejarah masa lalu bangsa kita misalnya tentang Nusantara misalnya dari sudut pandang misalnya orang Jawa ketika kerajaan Majapahit dan kemudian dilihat pula dari masa sekarang. Nah, ini contoh yang namanya anakronisme. Dan kecenderungan dalam memahami sejarah dengan pola anakronistik ini sangat kuat sekali ketika misalnya penulis-penulis dari abad 18, abad 19 tanpa memperdulikan data-data sejarah dan arkeologi, tapi memahami teks-teks kitab suci dari ukuran zamannya. Dan terbukti bahwa cara seperti ini tentu tidak sesuai dengan sejarah yang dikutip itu sendiri. Nah, dalam tuduhan para penulis modern, bahwa sesungguhnya antara kitab Yosua yang memuat tentang penaklukan bangsa Kanaan oleh Israel dan kitab Hakim-Hakim itu kontradiktif satu sama lain. Di mana kontradiktifnya? Menurut para penulis modern itu, pertama, Yosua menggambarkan suatu gerakan terorganisasi di bawah kepemimpinan dia sendiri yang disatukan oleh tujuan nasional bersama. Sedangkan menurut dia kitab Hakim-Hakim menggambarkan suatu gerakan yang terpisah dari suku-suku Israel itu, dan itu dilakukan secara sporadis individual. Sehingga tidak sama, karena itu tidak disatukan oleh tujuan bersama yang seperti ditekankan dalam kitab Nabi Yosua. Kemudian argumentasi yang kedua, kalau hakim-hakim itu menekankan tentang aliansi suku-suku yang juga dilakukan secara individual tanpa komando, maka kitab Nabi Yosua menekankan seluruh Kanaan diambil alih oleh bangsa Israel pada zaman dia, zaman Yosua, yang kemudian dibagi-bagikan sebagai bagian dari tanah pusaka kepada kedua belas suku Israel. Sementara dalam kitab Hakim-Hakim, bila dibandingkan dengan Yosua katanya, salah satu masalah serius yang masih dihadapi oleh suku-suku Israel adalah perjuangan terus-menerus karena pihak Kanaan berhasil mempertahankan kemerdekaan mereka dari Israel. Nah, bagaimana menyikapi pola pikir yang seperti ini? Kita kembali dulu kepada teks Nabi Yosua yang seperti sudah pernah kita bahas ya. Memang suku Israel dengan jumlah besar dapat jatah tanah besar, dan suku yang kecil mendapatkan bagian mereka sesuai dengan jumlah mereka. Dan di dalam kitab Bilangan maupun kitab Yosua, jumlah setiap suku yang berusia di atas 20 tahun pada saat keluaran. Itu disebutkan suku-suku masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi. Ya, Lewi yang dikecualikan karena dia menyebar di semua suku-suku dengan pusaka mereka masing-masing, tanah pusaka mereka masing-masing. Kemudian Yehuda dan Naftali, Gad ya, yang memperoleh Transjordania. Ruben dan Gad ini memperoleh tempat di Transyordan, salah satunya Madaba, dan Asher, Isakar, Yebulon, Benyamin, Efraim, dan Manasye. Nah, ini kemudian sebelum kematinya Yosua, mereka dipanggil lagi lalu menyatu di tanah Kanaan. Inilah gambaran dari kitab Bilangan maupun kitab Yosua tentang tanah pusaka Israel. Lalu bagaimana, kenapa di dalam kitab Hakim-Hakim mereka setelah kematian Yosua, mereka masih minta kepada Tuhan, siapakah dari kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang
melawan mereka. Lalu bagaimana, apakah ini tidak saling bertentangan? Seperti itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebetulnya gambaran seperti ini tidak terlalu harus menyulitkan kita ya. Dalam sejarah manapun juga, sebetulnya catatan dari satu peristiwa besar yang itu dianggap mewakili semua tujuan bersama. Tetapi pada saat itu ditulis sebetulnya itu belum selesai. Saya berikan contoh saja misalnya. Bagaimana proses Islamisasi Pulau Jawa misalnya. Ini satu contoh. Secara umum orang akan mengatakan bahwa Islamisasi itu dilakukan oleh Wali Songo. Itu jelas secara umum ya. Dan itu tidak salah. Sebagaimana juga dikatakan bahwa pendudukan tanah Kanaan oleh 12 suku Israel pada zaman Yosua. Tapi pada zaman itu kan tidak langsung selesai. Jadi pergulakan-pergulakan, persaingan-persaingan antara kedua kelompok itu, yaitu kelompok pendatang baru Israel, tentu di mata orang Kanaan, dan kelompok Kanaan yang sebelumnya sudah ada. Itu belum sepenuhnya selesai. Apalagi pada masa setelah kematian Yosua, itu mereka tidak memiliki pemimpin yang bisa menyatukan visi kebangsaan mereka. Tetapi dari kabilah tadi, dari suku-suku masing-masing dengan pemimpinnya. Dan itulah yang dicatat oleh kitab Hakim-Hakim. Sementara kitab Yosua itu adalah mencatat tema besarnya seperti saya bandingkan ketika Wali Songo mengislamkan tanah Jawa. Dan Wali Songo kan tidak hidup dalam satu zaman. Tetapi orang membayangkan bahwa tema besarnya adalah Islamisasi Nusantara oleh Wali Songo. Dan ketika itu belum selesai. Belum selesai artinya apa? Sekalipun seluruh daerah di tanah Jawa bagian dari Nusantara itu sudah diislamkan. Tetapi di sana sini khususnya bekas kerajaan lama, kerajaan Majapahit misalnya, itu masih menguasai wilayah yang belum dikuasai oleh pasukan Islam itu. Nah ini sama dengan bagian ini. Misalnya ya, bahkan di sini ada problematik teks, dia harus diakui. Pendekatan tekstual kritisisme itu ya memang tidak harus ditolak karena memang ada naskah yang lebih tua dari naskah Masoretik. Jadi kalau kita baca teks ini ya, ada perbedaan antara teks Masoretik dan teks Septuaginta. Memang kalau ditinjau dari bahasa aslinya kitab suci itu adalah bahasa Ibrani. Tetapi bahasa Ibrani yang melestarikan tentang peristiwa ini tidak cukup tua, yaitu berasal dari akhir abad ke-9 Masehi sampai abad 11 yang dikenal dengan naskah Masoretik. Sementara kalau kita melihat temuan teks Qumran yang sama-sama berbahasa Ibrani yang 1000 tahun lebih tua dari naskah Masoretik, tidak memuat pasal yang kita persoalkan. Jadi hilang di teks Laut Mati, tidak ada Hakim-Hakim pasal 1. Yang ada mulai pasal 6. Itu ditemukan di gua keempat. Nah, maka dari sudut pandang tekstual kritisisme, kita memiliki naskah yang lebih tua dari naskah Masoretik, sekalipun itu terjemahan, yaitu terjemahan bahasa Yunani yang dilakukan abad ketiga sebelum Masehi yang dikenal dengan Septuaginta. Jadi di dalam teks Ibrani memang digambarkan di sana bahwa sebetulnya Yehuda itu yang memimpin perlawanan terhadap Kanaan sesuai dengan permintaan orang-orang Israel. Ayat 2 firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu kemudian Yehuda mengajak kepada Simeon saudaranya, majulah bersama-sama dengan aku di bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan, maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah kuundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan Yehuda. Nah, di dalam ayat ke-18 itu yang menarik, dalam teks bahasa Ibrani, itu juga Yehuda mengambil Gaza dengan pantainya, dan Askelon dengan pantainya, dan Ekron dengan pantainya.
wajil kot Yehuda et Azah, maka telah diambillah Gaza, Weet Gebula dan wilayah pantainya, kemudian Weet Askelon dan wilayah Askelon, Weet Gebula dan pantainya, Weet Ekron, Weet Gebula dan Ekron dan pantainya. Tetapi di dalam teks Septuaginta itu jelas bahwa tetapi Yehuda tidak mewarisi Gaza dan pantainya, atau Askelon dan pantainya, atau Ekron dan pantainya, atau Esotus atau tanah di sekitarnya. Itu terjemahan Septuaginta. Geok, Ekli, Runumisen, Yudas. Yudas itu Yehuda. Ten Gasan, wilayah Gaza. Audita, Oria, Autes, dan wilayah pantainya. Lalu Audita, Auditin Akaron, Askalon dulu, dan wilayah panggil Akaron dengan pantainya. Dengan demikian, bagaimana menyikapi perbedaan semacam ini? Ya, yang pertama-tama kemungkinan memang kalau dilihat dari sudut pandang ayat yang dibaca secara utuh, ya, itu kira-kira seperti ini. Selanjutnya suku Yehuda, kalau misalnya terjemahan Septuaginta ini yang betul, selanjutnya suku Yehuda tidak mewarisi Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dengan daerah pantainya maksudnya, dan Ekron dengan daerahnya, daerah pantainya. Lalu pada ayat 19, kata V atau K bahasa Yunani itu diterjemahkan tetapi Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini memiliki kereta-kereta dari besi. Jadi artinya apa? Artinya kalau misalnya yang dipilih adalah terjemahan Septuaginta, ya, bahwa Yehuda tidak berhasil mengambil alih Gaza dan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Karena semua daerah itu adalah wilayah pantai. Makanya boleh diterjemahkan dengan pantainya, wilayahnya itu. Tetapi Tuhan mengasihi Yehuda, sehingga wilayah pedalaman, wilayah pegunungan maksudnya, wilayah pegunungan itu diduduki, ya, wilayah pegunungan diduduki, dan tapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang tinggal di lembah. Karena apa? Karena kereta-kereta mereka yang dari besi itu sangat kuat. Jadi dengan demikian, kalau misalnya teks Septuaginta, teks yang tertua dibandingkan dengan teks bahasa asli Ibrani itu menunjukkan tidak, itu saya kira tidak apa-apa, karena kalau kita melihat konteksnya, itu Yehuda dikasih Tuhan karena telah berhasil menghalau penduduk di pegunungan, sementara penduduk yang di wilayah pesisir itu tidak bisa dikuasai. Nah, dalam sejarah penaklukan atau sejarah peperangan atau sejarah misi apapun, apa yang disebut pendudukan atau apa, ya, itu terjadi pada bangsa-bangsa lain. Saya berikan contoh yang paling mudah, misalnya dari proses Islamisasi di Jawa tadi. Ini mirip kebalikannya, mirip tapi ini kebalikannya. Kalau orang-orang Moor dalam catatan Suma Oriental, karya dari seorang penulis Portugis yang mendarat di kota Semarang pada tahun 1512. Itu menceritakan bahwa mereka tidak bisa menguasai seluruh wilayah Jawa kecuali daerah pantainya. Tapi daerah pegunungan tidak mereka kuasai. Ini kebalikannya. Israel bisa menguasai wilayah pegunungan, tapi wilayah yang di lembah tidak mereka kuasai. Nah, ini saya berikan contoh saja, ini bukan terlalu jauh, ya, tapi artinya saya akan memberikan contoh bagaimana proses pendudukan sebuah wilayah itu bukan sesuatu yang sekali jadi.
Dan proses awal yang saya bandingkan dengan misalnya Wali Songo mengislamkan tanah Jawa itu mirip dengan apa yang dikatakan pembagian tanah pusaka oleh zamannya Yosua. Tetapi itu belum selesai karena setelah Israel tidak mendapatkan pemimpin yang sekuat Yosua, maka di situ masih terjadi pergulakan-pergulakan dan tidak semua daerah itu tunduk kepada tangan Israel. Maka di bawah masa Israel masih di bawah pemimpin-pemimpin kabilah atau para hakim itu, maka terjadi kontinuitas dalam peperangan sehingga mereka meminta seorang raja. Saya berikan contoh kutipan ya. Ini kutipan yang membandingkan peristiwa ini. Misalnya Tommy Pierce dalam bukunya yang berjudul Summa Oriental, ini diterbitkan dalam bahasa Indonesia, sudah terjemahkan dari bahasa Portugis ke dalam bahasa Indonesia, ini bukunya ya misalnya. Contohnya. Ini pada halaman 328, itu dicatat begini. Jumlah orang-orang Muslim terus bertambah. Mereka bukan hanya kaya, tetapi mereka sudah menjadi orang Jawa karena mereka sudah tinggal di kawasan pesisir ini kurang lebih 70 tahun. Lalu sejumlah orang Muslim itu bahkan membangun benteng di sekeliling perumahan tempat mereka tinggal, mengirimkan kaumnya sendiri untuk berdagang dengan kapal jung, lalu membunuh penguasa Jawa dan kemudian mengangkat diri mereka sendiri untuk menjadi penguasa yang baru. Ini catatan sejarah yang jelas-jelas ditulis sejaman dengan Kerajaan Demak tahun 512. Ketika Tommy Pierce itu seorang apoteker sebetulnya itu datang ke tanah Jawa, mendarat di Semarang tahun 512. Jadi tentu gambaran ini lebih historis ketimbang catatan misalnya sastra Babat, yang Babat itu tradisional Jawa, yang itu ditulis ratusan tahun setelah Tommy Pierce. Ya. Dan di dalam buku ini juga dikisahkan siapakah nama penguasa Semarang pada saat Tommy Pierce di sana. Dan jelas-jelas mengatakan penguasa Semarang itu namanya Pati Mamet, Adipati Muhammad, yang tidak lain itu adalah Muhammad Hasan Nawawi, yang nantinya itu dikenal dengan Adipati Pandanarang II, yang dikenal dengan Sunan Tembayat, setelah akhirnya Islamisasi tahap kedua itu berjalan. Jadi yang berjalan pertama itu adalah penguasaan daerah pesisir. Selama 70 tahun pun mereka masih belum menuntaskan misi mereka. Kemudian ketika sumber sejarah ini kemudian bisa dilengkapi dengan kisah-kisah di dalam misalnya sastra Babat. Ketika Sunan Kalijaga itu membangun masjid Demak, maka arah kiblatnya miring ke selatan. Nah, kita pun harus memahami karya sastra itu ya dari dunia sastra karena simbolis. Sementara tulisnya Tommy Pierce tulisan yang sifatnya historis, tidak ada bumbu-bumbu sastranya. Apa artinya kiblat miring ke sebelah selatan? Itu artinya selatan itu daerah pedalaman yang belum ditaklukkan. Karena daerah itu terlalu kuat secara budaya, secara agama. Ya, mereka memiliki sistem yang lebih hierarkis, tunduk pada penguasa di atasnya, sementara di wilayah pesisir itu lebih egaliter. Mereka lebih mudah menerima pengaruh luar. Bukankah ini sebanding dengan kisah penaklukan Yosua dan kemudian diteruskan oleh zaman hakim-hakim? Nah, cuman bedanya dalam konteks penaklukan Nusantara itu memakai proses budaya yang asimilatif. Akhirnya Adipati Semarang tadi digambarkan kemudian menuju ke arah selatan, menuntaskan penduduk Nusantara Jawa yang waktu itu belum bisa menerima agama Islam. Jadi ini ada dua periode, sama dengan yang dikisahkan di dalam kitab Nabi Yosua dan dibandingkan dengan kitab Hakim-Hakim. Jadi katakanlah misalnya studi interteks itu tidak cukup, karena studi interteks itu hanya bicara tentang ketika terjadi satu situasi dibandingkan dengan teks lain, ya itu nggak cukup. Karena itu diperlukan bagaimana narasi secara menyeluruh itu dipahami dalam konteks historis. Maka saya memandang varian teks seperti yang terjadi pada kitab Septuaginta dengan teks Masoretik itu, menurut saya tidak harus
terlalu dianggap merubah seluruh kesimpulan kita tentang keakuratan kitab suci. Karena kalau kita baca ayat 18 dengan ayat 19 itu sambung. Jadi artinya kalau kita menuruti terjemahan Septuaginta, tetapi Yehuda tidak mewarisi Gaza dan pantainya dan wilayahnya, Askelon dan wilayahnya, Ekron dan wilayahnya. Tetapi Tuhan mengasihi Yehuda karena Yehuda bisa menaklukkan satu wilayah, tapi wilayah lain di lembah itu belum bisa mereka taklukkan karena mereka memiliki kereta-kereta besi yang lebih kuat, dan itu disambung dengan narasi berikutnya. Dan saya kira itu tidak terlalu serius, karena justru kalau kata kai atau bahasa Ibrani V itu dipahami sebagai kelanjutan dari teks berikutnya, maka terjemahan Septuaginta itu mungkin malah melestarikan naskah Ibrani yang jauh lebih tua yang menjadi sumber dari terjemahan Septuaginta tadi. Nah, kemudian ini yang jelas. Tadi kita jelaskan bahwa teks Masoretik orang Yehuda mengambil 3 kota. Lalu beberapa pakar mengklaim bahwa Septuaginta harus dianggap lebih unggul jika penduduk keempat kota pesisir itu disamakan dengan rakyat dari lembah, dari dataran. Di ayat berikutnya yang memukul mundur orang-orang Yehuda berkat kereta besi mereka. Dan menurut Septuaginta ada indikasi kota-kota tersebut tidak jatuh ke tangan orang Israel sampai beberapa waktu kemudian. Ini kemudian dibenarkan oleh data arkeologi ya. Nah, lalu kita bisa mengutip misalnya, sekalipun ini bukan kitab suci, tapi Yosefus, ahli sejarah Yahudi di abad pertama, yang menulis tahun 90, kemungkinan juga mewarisi teks Ibrani yang lebih tua dari Masoretik. Flavius Josephus dalam bukunya ya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi volume 2 paragraf keempat mencatat bahwa Askelon dan Asdod diambil dalam perang, tetapi Gaza dan Ekron lolos karena situasi mereka di daratan memungkinkan mereka untuk menggunakan kereta besi mereka. Lalu di dalam volume 3 Josephus mencatat bahwa bangsa Kanaan menaklukkan kembali kota Askelon dan kota Ekron. Jadi artinya ini proses sejarah yang dinamis yang Tuhan izinkan kepada bangsa Israel, dan kemudian dari situ Tuhan memberikan pelajaran secara teologis ya. Ketika bangsa Israel itu larut di dalam sistem pola paradigma hidup bangsa sekitar, maka disitulah Israel mengalami kemunduran. Dan ketika Israel mengalami kekalahan demi kekalahan, mereka kembali berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong mereka. Ini pesan teologisnya yang saya kira tidak berubah. Nah, dari data-data yang saya sampaikan ini, maka kita mesti memahami sejarah itu dengan dinamis ya. Kemudian pasal 2 itu membahas bagaimana Tuhan dalam teofaninya sebagai malak Hashem atau malaikat Tuhan itu mengingatkan kembali komitmen mereka kepada Musa yang mengatakan, akulah Tuhan yang membawa engkau dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu persis sama dengan apa yang Tuhan statementkannya kepada Musa, dan itu mengingatkan kepada bangsa Israel, ingatlah covenant yang telah dibuat dengan Musa dan bapa-bapa leluhurmu. Ketika engkau menuruti perjanjianku, maka kamu akan menang. Tapi ketika engkau menyimpang dari perjanjianku, sudah kamu buktikan sendiri dalam sejarahmu, kamu mengalami kekalahan demi kekalahan. Nah, masa transisi dari Qabail Israel atau dari kabilah-kabilah Israel ila mamlakah Israel inilah yang kemudian setting sejarah selanjutnya Israel meminta raja dengan harapan mereka memiliki kepemimpinan atau memiliki pemimpin seperti Musa dan Yosua. Karena tentu sangat sulit menyatukan kabilah-kabilah dengan segala macam kompleksitas interest kepentingan mereka dan juga egoisme kelompok mereka masing-masing untuk menjadi satu bangsa yang nanti disebut sebagai Mamlakat Israel, yaitu kerajaan Israel di bawah kepemimpinan seorang raja, yang pertama Saul, yang kedua Daud, yang ketiga
Salomo dan seterusnya sampai nanti muncul kerajaan-kerajaan yang pecah, yaitu Israel di wilayah utara dan Yehuda di wilayah selatan. Nah, inilah pelajaran yang kita bisa pelajari dari kitab Nabi Yosua, dan kemudian hari ini kita lanjutkan dengan kitab Hakim-Hakim. Jadi Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum, B'Shem HaMashiach.